Terkadang silaunya keindahan dunia membuat kita ingin memilikinya. Salat hajat dapat membantu kita untuk mewujudkan keinginan itu jika Allah berkehendak. Hidup ini takkan menjadi beban jika kita bisa menjalaninya dengan ikhlas. Apapun pekerjaan yang kita geluti, cintailah dan syukurilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bunda-bunda semua. Semoga kabarnya sehat selalu dan bahagia selalu. Welcome back to my YouTube channel Mom Rapi Bule. Walaupun di rumah aja tetap sibuk ya mak. Sibuk ngurus rumah, ngurus anak-anak, belum lagi ngurusin badan. Hari ini emak mau beres-beres di dapur kecil emak ini, dapur low budget. Nah ini sambungan video yang kemarin ya bun, video yang masak tumis daun singkong campur teri itu. Nah ini dia sambungannya. Kemarin itu emak bikin video setelah masak, nyuci piring dan bebenah, ngelap-ngelap kompor gitu ya. Inilah kegiatan sehari-hari emak setelah masak, pasti seperti ini. Baru kali ini emak bikin videonya kalau setelah masak tuh ternyata cucian piring itu numpuk ya. Jangan suka dipaido loh ya kalau ibu rumah tangga itu. Kalau setelah masak pasti cucian piring numpuk gitu kan, orang-orang taunya enaknya aja ya, makan terus nggak tahu proses cara di dapurnya seperti apa. Udah kayak kapal pecah apa kayak kapal terbalik gitu ya, jadi semuanya turun, semuanya dibersihin gitu ya. Inilah kegiatan emak-emak pasti seperti ini ya, dimanapun emak-emak berada pasti setelah masak beres-beresinnya ini ya yang bikin capek ya. Apakah ada yang samaan bun kayak emak setelah masak pasti beberesnya ini yang bikin capek ya? Setelah masak kan cipratan-cipratan minyak itu harus diberesin, kolong-kolong kompor juga ini harus diberesin gitu, harus dibersihin. Soalnya kayaknya nggak enak banget ya kalau misalkan setelah masak terus main tinggal aja gitu ya. Takutnya ada tikus, ada semut gitu ya. Kita bersih aja kadang-kadang tikus suka ada ya, apalagi kalau kita jorok, apalagi kalau kita kotor gitu ya dapurnya gitu ya. Dapur bersih aja kadang-kadang suka ada kecoa, ada tikus gitu yang bikin geli ya. Jangan salpok ya bun itu sama kompornya, itu udah pinggir-pinggirnya itu udah pada hitam. Itu tuh waktu ngopen ya, waktu bikin kue atau waktu ngopen mau bikin roti viral itu. Nah itu kayak gitu ya, kalau kena open pinggir-pinggirnya pada kering gitu ya, namanya juga wallpaper ya bun. Kan bosan ya bunda-bunda dengan kegiatan emak ya, masak ya, nyuci piring ya, bebenah gitu ya. Namanya juga ibu rumah tangga, kesehariannya ya seperti ini ya bun. Sebelum video ini selesai, emak ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah nonton video emak, yang sudah ngeklik video emak, dan buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya di bawah dan klik lonceng biar bunda-bunda nggak ketinggalan video-video terbaru dari emak. Dan bagi bunda-bunda yang suka dengan video emak, boleh ya di share ke media sosial yang bunda-bunda punya. Jangan lupa ya di like dan komennya biar emak makin semangat buat bikin video-video selanjutnya. Dan mau ucapkan terima kasih banyak pula buat bunda-bunda yang sering nonton video emak, yang sering komen di video emak dengan komentar positif, dengan komentar yang membangun, dengan komentar yang sesuai dengan cerita video emak ya.
Dan mau ucapkan terima kasih banyak pula buat teman-teman yang sudah meluangkan kuotanya, yang sudah meluangkan waktunya, yang sering berkunjung ke channel emak. Dan jangan lupa pula ya, kalau ingin berteman lebih dekat boleh ya di follow IG emak Kusmawati Oding. Nih emak mau cerita sedikit ya tentang rumah emak atau tentang dapur emak ya. Waktu itu ada yang ngomong itu dapurnya diapain sih, kok ditempel-tempelin gitu ya. Terus emang kenapa gitu ya, dapur emak, uang emak buat beli juga duit emak gitu ya, ngerjain juga emak gitu ya. Katanya rumahnya kayak kertas kado, apa-apa ditempelin gitu ya. Ya namanya juga orang ya, mau ngomong asal ngomong aja, nggak dipikirin dulu gitu ya. Kenapa emak tempelin dindingnya pakai wallpaper? Karena dinding rumah emak itu lembab gitu ya, jadi kalau dicat itu suka apa sih namanya, suka murudul gitu loh, suka pada coplok lagi gitu catannya gitu kan. Sayang, udah cat mahal, biaya ngecatnya juga mahal gitu ya, udah gitu tukangnya juga lama kalau suruh ngecat gitu ya. Mendingan ya emak inisiatif sendiri aja, udah deh kita kerjain sendiri aja yuk pakai wallpaper gitu. Ini pun wallpaper murah ya, yang harganya 45.000 satu roll gitu, dengan ukuran 45 kali 10 meter. Ini belinya juga di dekat sih ya, di BKT ada tokonya gitu ya, toko khusus untuk wallpaper ya. Ada yang murah, ada yang mahal, ada yang sedang gitu ya. Ada yang lebih murah dari harga yang emak pakai. Yang emak pakai kan harganya 45.000 ya, kali 10 meter. Jadi kenapa emak pakaiin wallpaper? Karena dindingnya itu lembab, nggak bisa dicat. Kalau dicat itu merudul gitu, pada coplok-coplok lagi catannya karena basah gitu ya. Kalau kita mau renovasi juga kan harus biaya besar gitu. Kalau pakai wallpaper kan murah gitu ya, murah meriah, udah gitu bisa kita kerjain sendiri gitu. Dan terus kalau mengenai dapur juga gitu, apa namanya, karena waktu itu tukangnya bikin apa, meja kompornya itu miring gitu ya, jadi ya kompornya juga miring ke depan gitu, jadi kayak orang kalau masak tuh ngeri gitu loh. Dan terus dindingnya juga bikin keramiknya juga nggak bagus lah gitu ya. Namanya juga waktu pas emak beli tuh udah jadi rumahnya, cuman dapur tuh nggak ada, dapurnya cuman ada dapur tapi dia nggak pakai meja kompor kayak emak kayak gini, nggak pakai buat nyuci piring gini, wastafel kayak gini enggak. Terus emak tuh waktu itu bikin sama tukang di sini. Pas bikin sama tukang di sini istilahnya nggak ditungguin gitu ya, pas dia bikin dapurnya emak tinggal gitu kan, karena emak waktu itu tinggalnya di Cempaka Putih, udah gitu ngajar juga, paling kalau kesini bisanya Sabtu Minggu gitu ya. Dan setelah jadi kok kayak begini gitu, tingginya malah emak bilang tinggi cucian piringnya itu jangan terlalu tinggi gitu ya. Terus tempat kompornya juga jangan terlalu tinggi dari emak gitu, satu itu aja, satu pusar gitu. Ternyata bikinnya malah melebihi pusar. Jadinya kan kalau masak jingkek gitu kakinya, kalau nggak pakai apa jongkok gitu biar bisa kita tinggi, kalau nggak ya apa namanya, masaknya juga pegel, jadi tangannya terlalu tinggi gitu. Pokoknya ini dapur tuh nggak sesuai dengan kemauan emak sih waktu itu bikinnya. Itu aja sih ceritanya. Dan terus mengenai wallpaper ini dapur, warna keramiknya itu kan warna biru gitu gimana gitu ya. Dulu juga namanya beli keramik yang murah, yang termurah lah pokoknya, jadi warnanya juga nggak sesuai gitu, nggak keinginan emak gitu ya. Ya udah, jadi diakalinnya kayak gini ya, ngikutin para youtuber lah yang dapurnya bersih dengan biaya low budget gitu pun. Jadi jadilah seperti ini gitu ya, bukannya emak pengen so apa gitu ya. Jadi kalau bersih itu biarpun kecil, biarpun
sempit gitu ya dapurnya, rumahnya biarpun ini, tapi kalau kita bersih, nyaman ditempatinnya gitu kan, enak gitu ya. Gitu aja sih bun. Dan terus kamar mandi juga emak pakein wallpaper, soalnya air di sini tuh mengandung besi ya, jadi airnya tuh bikin dinding keramik itu hitam gitu, makanya emak pakein wallpaper gitu ya. Kalau pakai wallpaper kan nggak terlalu kan ya bun, itu nggak terlalu kelihatan itunya kotornya gitu. Paling itu tempat cucian piring ya, tempat cucian piring biarpun disikat pakai sunlight atau pakai apa sekilo juga nggak bakalan kinclong gitu, soalnya airnya ini mengandung zat besi, jadinya tetap aja kelihatannya kotor terus gitu loh tempat cucian piring emak itu. Ada yang tahu kah bunda-bunda gimana cara ngebersihin tempat cuci piring biar kinclong gitu ya, kayak di rumah bunda-bunda gitu yang cuci apa wastafelnya itu kinclong gitu ya. Soalnya waktu itu mah udah pernah pakai apa sih buat nyikat kamar mandi tuh ya, Forstek ya. Waktu itu mah pakai Forstek, ternyata malah tambah belang-belang gitu, malah tambah hitam gitu ya pakai Forstek. Ternyata salah, katanya kalau wastafel tempat cucian piring itu jangan pakai Forstek katanya gitu. Pakai apa ya waktu itu, pernah lihat sih YouTube-nya, ntar deh mak cari coba biar tempat cucian piringnya kinclong, atau bunda-bunda tahu gimana caranya supaya tempat cuci piring emak ini kinclong kayak di rumah bunda-bunda gitu ya. Soalnya udah emak disikat pakai sabun apapun nggak mau kinclong gitu, bingungnya gitu bun. Dan ini setelah selesai nyuci piring sama sikat ya, cucian piringnya ini kayak gini pakai sikat kawat itu, tapi kan nggak bersih-bersih juga ya, seperti ini doang gitu, nggak pakai bening gitu, nggak kinclong gitu. Dan ini udah di penghujung cerita, udah di akhir video ya bunda-bunda. Mau ucapan terima kasih bagi bunda-bunda yang masih nonton di menit ini. Semoga bunda-bunda di sana diberikan rezeki yang halal dan berkah. Dan mau ucapan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video emak sampai selesai. Semoga teman-teman diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kelancaran dalam segala urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini penggorengannya belum emak cuci dulu ya, biarin direndam dulu biar kotorannya itu pada nyaplok ya di penggorengan. Oke deh, terima kasih banyak bunda-bunda yang masih setia di video emak.